Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ika Atika, pengajar kimia kelas 12. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang unsur-unsur transisi yang ada pada periode 4. Apa itu unsur transisi? Unsur-unsur yang terletak di golongan B pada tabel periodik dan memiliki konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit D. Unsur-unsur apa saja yang ada pada periode keempat unsur transisi itu? Nah, dapat kita lihat pada tabel periodik di sini. Nah, ini adalah unsur-unsur periode keempat ya, yang berakhiran pada subkulit D, dimulai dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Tadi sudah disampaikan bahwa unsur-unsur transisi periode keempat atau unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang berakhiran pada subkulit D. Nah, dapat kita lihat di sini untuk skandium nomor atomnya 21, maka konfigurasinya dapat dilihat di sini, yaitu argon yang mempunyai nomor atom 18, kita singkat ya. Dari argon langsung ke 4s2 3d1. Dilihat konfigurasi elektron yang ada di tabel ini. Kemudian kita lihat untuk Zn. Zn mempunyai nomor atom 30, sehingga konfigurasinya argon 4s2 3d10. Nah, di sini kenapa ya kok skandium hanya mempunyai satu bilangan oksidasi positif 3, kemudian Zn juga hanya mempunyai bilangan oksidasi positif 2. Ayolah kita lihat selanjutnya untuk sifat unsur transisi itu apa saja. Ternyata unsur-unsur transisi itu mempunyai bilangan oksidasi yang bervariasi. Nah, tergantung pada elektron yang menempati subkulit D tersebut. Kemudian mempunyai sifat magnetik. Ya, diamagnetik, paramagnetik, ataupun ferromagnetik. Kemudian membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Kemudian membentuk berbagai macam ion kompleks. Ya, jadi unsur transisi ini dapat membentuk ion ataupun senyawa kompleks. Kemudian unsur transisi ini juga bersifat logam, relatif keras, kemudian memiliki titik didih yang relatif tinggi. Selanjutnya, unsur-unsur transisi juga sering digunakan sebagai katalis, gitu ya. Itu adalah sifat-sifat daripada unsur transisi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa unsur transisi itu mempunyai bilangan oksidasi yang bervariasi. Satu, unsur transisi memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Kemudian pada orbital 4s dan 3d memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda, sehingga dapat melepaskan elektron dengan jumlah yang bervariasi. Dapat Ananda lihat di tabel ini, tadi sudah Ibu sebutkan hanya skandium dan Zn yang mempunyai bilangan oksidasinya hanya satu. Untuk skandium itu positif 3 dan untuk Zn itu adalah positif 2. Apabila skandium melepaskan 3 elektron, maka semua orbital sebelumnya itu akan terisi penuh. Sedangkan untuk mangan di sini dia mempunyai bilangan oksidasi yang sangat bervariasi. Nah, karena di subkulit D-nya itu banyak yang tidak berpasangan, gitu ya.
Baiklah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kita lihat. Nah, tadi bahwa unsur transisi ada yang bersifat diamagnetik, ada yang bersifat paramagnetik ataupun ferromagnetik. Sifat kemagnetan di sini diamagnetik artinya dia menolak medan magnet. Paramagnetik sedikit tertarik medan magnet, sedangkan ferromagnetik tertarik kuat oleh medan magnet. Apa penyebabnya dia bersifat, diamagnetik? Nah, seluruh orbital berisi elektron berpasangan semuanya, sehingga dia bersifat diamagnetik. Kemudian yang bersifat paramagnetik, ada orbital berisi elektron tidak berpasangan, seperti ini, contohnya tadi skandium, ada 1 elektron tidak berpasangan. Nah, sekarang sedangkan kalau ferromagnetik banyak orbital berisi elektron tidak berpasangan seperti kita lihat di sini. Untuk besi, besi berakhiran pada subkulit 3D6, otomatis ada 4 orbital yang elektronnya tidak berpasangan. Di orbital D itu ada 4 yang tidak berpasangan, gitu. Makanya dia tertarik kuat oleh medan magnet. Nah, unsur senyawa transisi banyak berfungsi sebagai katalis. Hampir semua logam transisi dapat digunakan sebagai katalis. Karena logam transisi kaya akan elektron dan memiliki elektron tidak berpasangan sehingga mudah berikatan dengan atom lainnya. Nah, di sini senyawa-senyawa transisi yang berwarna. Nah, di sini skandium ini hanya mempunyai satu bilangan oksidasi positif 3, sehingga dia tidak berwarna, tidak punya warna, karena orbitalnya semua udah terisi penuh. Kita lihat mangan di sini. Mangan itu positif 2, dia akan merah muda. Kalau positif 3, dia akan hijau, kemudian positif 4 akan berwarna coklat, dan selanjutnya di sini. Karena di mangan ini banyak elektron yang tidak berpasangan. Nah, untuk selanjutnya, tadi sudah disebutkan bahwa unsur transisi banyak berfungsi sebagai katalis. Hampir semua logam transisi dapat digunakan sebagai katalis, karena logam transisi kaya akan elektron dan memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga mudah berikatan dengan atom lain. Unsur transisi juga membentuk ion dan senyawa kompleks. Adanya orbital D yang kosong pada unsur logam transisi sehingga dapat membentuk atom pusat senyawa kompleks. Oke, dalam ion dan senyawa kompleks itu ada yang disebut dengan ligan. Ligan adalah molekul sederhana yang bertindak sebagai penyusun elektron pada senyawa kompleks. Ya. Nah, ini ada di sini dapat dilihat di tabel ini itu ada muatan-muatan ligan dan ini rumus-rumus dan nama ligan. Contoh di sini muatan ligannya itu adalah negatif 2. Nah, rumusnya contohnya ada SO4 2-. Ya, kita beri nama sulfato ya, itu ya karena dia bermuatan negatif. Kemudian juga kita lihat juga ini yang muatan ligannya 0 ya, tidak ada muatannya di sini. Nah, rumusnya contohnya H2O. H2O di sini ya atau diberi nama ligan aquo. Ini muatan-muatan ligan di sini jadi ada yang tidak bermuatan, ada yang bermuatan negatif 1, negatif 2, ataupun ada yang bermuatan positif 1 dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara memberi nama pada ligan itu? Berdasarkan banyaknya ligan. Kalau seandainya ligannya hanya ada 1, maka kita beri awalan mono. Kalau ligannya ada 6, kita beri awalan heksa dan seterusnya ya di sini.
Nah, tata nama ion kompleks. Tata nama ion kompleks terbagi menjadi dua, yaitu kation kompleks dan anion kompleks. Tata nama ion kompleks, untuk kation kompleks, itu kation adalah ion yang memiliki muatan positif. Sedangkan anion kompleks adalah ion yang memiliki muatan negatif. Nah, kation kompleks. Nah, bagaimana memberi nama kation kompleks? Nah, di sini ada rumusnya, ada ionnya dulu disebutkan, kemudian awalannya tadi sudah Ibu sampaikan, kalau 2 di, kalau 3 tri, kemudian ditambah ligannya, baru ditambah atom pusatnya. Jadi kalau untuk kation itu atom pusatnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bilangan oksidasi untuk atom pusatnya dalam angka Romawi. Itu untuk kation kompleks. Bagaimana kalau untuk anion kompleks? Nah, ini juga ion, ditambah awalan, ditambah ligan, kemudian atom pusat, itu menggunakan bahasa Latin dan diberi akhiran "at" untuk anion kompleks ini. Bilangan oksidasi atom pusatnya seperti biasa berarti dalam angka Romawi. Nah, tata nama senyawa kompleks ditandai dengan adanya senyawa atau ion lain setelah ion kompleks. Nah, senyawa kompleks juga terbagi menjadi 3. Ya, itu ada kation kompleks ditambah anion kompleks, ada juga kation biasa ditambah anion kompleks, ada juga kation kompleks ditambah anion biasa. Ya. Nah, akan Ibu beri contoh di sini penamaan senyawa kompleks di sini ya. Untuk contoh nomor 1 ini kalium heksasianoperat 3. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya bermuatan negatif, maka kalau ion kompleksnya bermuatan negatif yang sebagai anionnya, maka namanya kita beri akhiran "at" begitu ya. Nah, di sini yang bertindak sebagai kationnya adalah kalium. Yang bersifat sebagai anionnya heksasianoperat 3. Kenapa disebutkan perat? Karena tadi anionnya bermuatan negatif. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tetraamin tembaga 2 klorida. Nah, di sini yang bertindak sebagai kationnya yaitu ion kompleks ini yang bermuatan positif. Jadi kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yaitu tembaga 2 untuk atom pusatnya. Sedangkan anionnya itu adalah klorida di sini ya. Jadi tidak usah diberi akhiran "at" karena senyawa kompleks ini kationnya bermuatan positif. Oke, baiklah untuk selanjutnya. Nah, bagaimana keberadaannya di alam untuk unsur-unsur transisi ini? Nah, dapat kita lihat di sini keberadaan unsur transisi di alam. Nah, skandium itu mempunyai 0,0026%. Bentuk di alam, logam ini ditemukan dalam bentuk senyawa dengan bilangan oksidasi positif 3. Nah, ini contoh-contohnya skandium yang ada di alam. Kemudian juga dapat Ananda lihat di tabel keberadaan unsur di alam. Kemudian di sini misalnya besi itu 4,7%. Logam ini ditemukan dalam biji besi, hematit, kemudian siderit, dan magnetit. Presentasi besi di alam ini cukup banyak dibandingkan dengan unsur-unsur transisi yang lainnya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini ya. Seng itu di alam hanya 0,0078%. Logam ini ditemukan dalam bentuk sandblende, ZnS, senyawa-senyawa karbonat, karbonat kolamin dan yang lainnya ya dapat Ananda lihat juga di tabel ini. Baiklah Ananda, untuk hari ini Ibu
hanya bisa menyampaikan, eee, unsur-unsur transisi ini dan keberadaannya di alam. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan bagaimana ke pembuatan unsur-unsur transisi ini. Nah, mudah-mudahan materi ini dapat dipahami oleh anak-anak dan teruslah semangat belajar karena waktu tidak terasa untuk Ananda kelas 12 sebentar lagi akan menghadapi ujian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.